Untuk video kali ini gini ya, ya kita pasti nggak mungkin nggak ada yang kenal dengan beliau. Beliau adalah yang disebutnya adalah Raja Dangdut, yaitu adalah Bang Haji Rhoma Irama. Ya, Haji Rhoma Irama itu sebetulnya dia Romanya itu diambil dari ini ya, Raden Haji ya, singkatan Raden Haji, dan omaknya itu adalah panggilan di masa kecilnya. Jadi memang kalau di akte itu kalau nggak salah nama beliau itu adalah Raden Irama ya. Oke, gua kira sih nggak ada yang nggak kenal beliau ya, entah itu dengan karyanya yang mahal luar biasa dan keistimewaannya itu sampai saat ini gue belum nemuin lagi ada seorang penyanyi atau musisi selain kosidah atau selain lagu-lagu yang bernuansa Arab ya, yang bisa menyatukan antara musik dan religi, atau dalam bahasa ilmiahnya itu, atau dalam bahasa tenarnya itu adalah nada dan dakwah gitu ya. Sampai sekarang belum belum nemu. Bahkan ada yang dulu gue sempet banget di Bukan Empat Mata itu ada yang bilang ini, semoga Bang Haji diberi umur panjang, karena nggak tahu lagi ada atau enggak nih yang bisa menyatukan antara musik dan juga dakwah nilai-nilai syiar Islam ya. Gini, tetapi fakta uniknya adalah beberapa lagu atau bahkan mungkin beberapa not nada-nada dari lagu-lagu soneta itu justru sebenarnya nggak sesuai dengan, ya katakanlah, aturan bakunya dari sebuah nada lagu ya. Artinya ya setiap nada atau setiap yang disusun itu ada yang katakanlah ketukannya ya, ada teorinya dalam tanda kutip kayak gitu. Oke, jazz, kalau jazz itu kan memang dia teori banget dan dijalankan teorinya adalah saat bermusik, tapi cuman kan di dalam lagu-lagu lain ya oke, gimana enaknya kan kayak gitu ya. Nah, ini juga terjadi pada soneta. Pernah bahkan satu waktu beliau itu berkata ada satu lagu ciptaannya di Filipina kalau nggak salah, ini harus diperbaiki karena nggak sesuai dengan irama nada yang seharusnya, dan beliau memilih ya udah, daripada harus menyesuaikan dengan nada, ya udah mending lebih baik nggak diluncurin sekalian kan gitu. Artinya kan itu beliau tuh murni dari sebuah seni ya. Kalau berbicara dengan seni, berbicara juga dengan hati. Berbicara dengan hati artinya kan setiap orang itu punya hati atau punya penerapan implementasi yang berbeda-beda tentang hati itu kayak gimana gitu ya. Ya artinya benar-benar dalam lubuk dirinya itu menggambarkan seorang dirinya. Kalau kita udah menggambarin seorang diri manusia, ya nggak bisa pakai teori juga kan kayak gitu. Nah, ini ada satu lagu yang ternyata gua kira ini cuma satu kali dua kali salah, tetapi ternyata hampir setiap penampilan live-nya itu beliau bukan salah ya, pasti ada fals-falsnya ketika memainkan sebuah melodinya atau interlude-nya, yaitu lagunya adalah lagu Setan Pasti Kalah. Lagu Setan Pasti Kalah ini eh, yang bercerita tentang bagaimana cara manusia untuk mengalahkan setan yang memang musuh utama buat manusia. Memang lagu ini tercipta dan terinspirasi dari sebuah hadis ketika Rasul itu selepas perang Badar atau perang Uhud, gue lupa lagi ya. Nah, di situ beliau Rasulullah SAW berkata, kita baru aja mengakhiri perang yang kecil gitu ya. Perang yang besar itu adalah menghadapi diri sendiri. Nah, jadi makanya tercipta lagu ini, Setan Pasti Kalah. Lagu ini jadi album soundtrack film Tabir Biru ya, yang meluncur tahun 1990-an. Tabir Biru itu judul filmnya. Dan ternyata lagu ini hampir selalu bukan salah, ada falas-falasnya dikit. Ya memang kalau live itu kan sensasinya memang di situ ya, ada falasnya, bahkan ada yang salahnya. Tapi itulah yang alami gitu ya. Yang alami dari live itu yang kita lebih bisa nikmatin karena dianggap lebih lebih bisa kita nikmati live itu daripada lip sync. Nah, ini memang hampir setiap pertunjukannya Bang Haji itu selalu ada falas-falasnya, karena memang ya jangan, ya kalau beliau aja sulit apalagi kita yang itunya ya. Jadi yang benar-benar itu ketika
uh, interlude itu cuma di rekamannya doang sampai saat ini ya. Ya, beliau udah luar biasa kayak gitu juga, udah luar biasa banget, tercipta melodi-melodi, tercipta interlude-interlude yang luar biasa juga gitu ya. Dan hampir semua ketika lagu pas live itu memang sesuai banget kayak aslinya setiap di rekamannya gitu ya. Sampai saat ini gue belum lagi menemukan yang seapik Soneta ketika live ya. Dewa 19 sekalipun ya mereka sering lip sync atau apa, tapi kalau Soneta ini jelek kalau gue bilang lip sync, nggak kerasa Sonetanya gue bilang. Ya Soneta itu grup band yang luar biasa ya, band dangdut, mereka solid, oke, ada pergantian personil itu hal wajar, tetapi bisa awet sampai 50 tahun lebih, itu band mana yang bisa ngalahin gitu kan, kayak gitu. Nah di lagu Setan Pasti Kalah ini justru memang uniknya adalah yang agak sulit itu dari Romanya sendiri gitu kan ya. Ya apalagi dengan pertambahan usia sekarang, memang pasti akan tambah apa ya, memang memperkecil peluang kalau interlude-nya itu kita bisa saksikan interlude kayak yang direkaman zaman dulunya gitu. Namun meskipun begitu, ini adalah lagu Setan Pasti Kalah ini syarat dengan makna ya. Dalam artian maknanya ini kan luar biasa tuh. Ya bagaimana cara kita ngalahin hawa nafsu, gimana cara kita ngalahin musuh utama dalam diri manusia, yaitu diri manusia itu sendiri. Karena ya oke, di kanan kiri, di kiri kita ada setannya, tetapi yang mutusin kan itu adalah diri kita sendiri mau berbuat apa. Bahkan nanti pun di saat di alam barzah sekalipun setan juga berpidato, ya gue nggak salah apa-apa, lu yang salah. Kenapa lu pengen ngikutin gue gitu. Gue kan cuma nyuruh doang, kan lu yang pengennya, kan kayak gitu. Nah, jadi ini lagu yang memang syarat makna banget ya. Adapun ya beliau juga nggak lepas dari kekurangan ya, karena sampai saat ini gue belum nemu lagi informasi bagaimana konflik beliau dengan Inul Daratista. Tapi biarlah itu jadi masalah pribadi mereka, karena ngomongannya dengan pribadi, kita nggak bisa tentuin gimana-gimana, kita nggak bisa juga nuntut harusnya gini, harusnya A, B, C, D, dan segala macam. Ya, gue bilang, ya antara ilmu, kemampuan, wawasan, dengan diri pribadi itu pasti ada kadang ada gapnya, kadang ada pertentangannya, kadang ada hal yang nggak bisa dicapai atau belum bisa dicapai dalam diri itu sendiri. Meskipun punya wawasan, punya ilmu yang sangat luas sekalipun, gitu kan, kayak gitu. Karena kita juga manusia, pasti ada kurangnya, nggak mungkin nggak ada kurangnya ya, kayak gitu. Permasalahannya dengan kontroversinya, dengan apalagi waktu itu kan pernah nikah siri berkali-kali, dia punya istri berapa kali, ya itu haknya beliau lah gitu ya. Ya toh, bukan gue ngebela karena gue cowok ya, tetapi karena memang ya oleh agama sekalipun nggak dilarang untuk misalkan beristri lebih dari satu, tetapi asalkan adil kan syaratnya kayak gitu. Pada akhirnya juga yang sampai saat ini mendampingi beliau adalah Mamah Rika Rahim, yang gue kenal banget itu. Mereka berperannya itu dalam film pada, kalau nggak salah itu pada waktu Cinta Segitiga kalau nggak salah ya, gue lupa lagi, atau mungkin perjuangan atau mungkin nada dan dakwah, gue lupa lagi itu pertama kali kiprah mereka bersama itu dalam film itu film apa. Yang jelas kan dari Bunda Rika itu, dari Mamah Rika itu kan kita bisa menunjukkan hal yang sangat luar biasa bagi seorang wanita ya. Untuk seorang pria juga bukan berarti hal yang dilarang meskipun dibenci banyak orang. Tetapi yang jangan kita lihat dari pribadinya, meskipun pribadinya itu beliau pribadi yang luar biasa, tapi bagaimana karya beliau. Bahkan olehnya sendiri ada satu lagu yang sangat sulit untuk dimainkan secara asli sesuai dengan rekamannya. Itu kan udah luar biasa gitu kan ya. Saking ya IQ-nya beliau itu di atas, jadi karyanya sendiri pun kadang nggak bisa dimainin secara sempurna ya, karena memang manusia namanya juga nggak ada yang sempurna ya. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.